Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pagi ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua seluruh nikmat karunia titipan yang Allah titipkan ke kita tersyukuri dengan harapan semoga semua ibadah yang kita lakukan diijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang hadir yang sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus masjid musholah yang berada di lingkungan kita ini yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin jamaah subuh mubarakah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diizinkan Allah jumpa dan ketemu dalam majlis yang Allah ridho, majlis ilmu ba'da subuh hari Jumat. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, mengisi waktu kita menjelang makan goreng katan ya. Terserahlah pokok lontong katan, yang penting kita subuh tetap. Al-Quran surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-18. Hadirin kaum muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah panggil Bapak Ibu orang beriman, bukan orang Islam.
Kalau ingin menceliak orang Islam, umat Islam di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tu ramai banyak, itu sambuh keluar tu. Yang jarang ke rumah sajidnya tiba tu, itu orang Islam. Kalau ingin melihat orang beriman, kata Rasul, caliak di waktu subuh. Ini seketik tu sebenarnya tu. Siapa yang hadir waktu subuh, hakul mukmin. Dia adalah orang yang beriman yang sempurna. Kata Rasul dalam hadis, kalau kamu lihat ada salah seorang yang berulang balik ke rumah masjid, ke musalla, ke rumah ibadah, ketahuilah bahwa dia adalah beriman yang sesungguhnya. Azqalu 'alal munafiqin, salat yang terberat itu bagi para munafik, kata Rasul, salat subuh. Jadi yang hadir di salat subuh itu adalah orang yang betul-betul beriman dan imannya betul. Yang Allah panggil di sini orang beriman. Al-Hasyr untuk bertakwa ke Allah. Bapak Ibu, kalimat takwa itu sebenarnya lahco awak dangah lah biasu. Tetapi pelaksanaan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ini yang terpenting lagi. Dalam ayat ini lebih kurang 2 kali diulang oleh Allah. Kita lanjutkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing jiwa, tiap-tiap orang itu memperhatikan untuk hari esoknya. Wattaqullah. Ulang lihat dari Allah. Bertakwalah kepada Allah. Begitu penting kalimah takwa ini. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada lebih kurang 245 kali kalimat takwa diulang. Berarti penting. Kalau dalam ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, namanya taukid, penguat. Diulang-ulang tarui. Salat 5 waktu sehari semalam, setiap hari diulang tarui. Tidak ada tambahannya doh. Ada tambahannya, Bu? Ada 6, ada 7. Tidak. 5 waktu diulang tarui. Tak bosan-bosan sampai bila? Sampai mati. Kalau lah mati tidak usah salat lagi. Begitu penting, berarti itu penting itu. Kalimat takwa itu. Bahkan dalam khutbah itu selalu disampaikan oleh sang khatib. Ibu-ibu yang undangan boleh dengar tu. Ittaqullah ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih. Begitu pentingnya. Bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih. Bahkan Allah larang di situ, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali di dalam betul-betul benar-benar Islam, Muslim orangnya. Jangan mati dulu sebelum sempurna Islamnya. Kalau kau mati jo, matilah dalam Islam. Begitu Allah sayangnya tu. Tapi kalau tak aja mati itu baju leh. Ini kan ada yang tak aja mati itu. Jadi begitu penting kalimah takwa ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pesan Allah ini dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ini? 1, Allah selalu memanggil umatnya untuk selalu bertakwa di mana saja berada. Di masa saja berada itu makasihnya tidak ada batasannya. Jadi ketakwaan itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, bukan hanya di tampik-tampik rumah ibadah, di mana saja. Ini hadis adalah Rasul menyatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau ke Allah di mana saja berada. Itu tidak ada ruang yang membatasi itu. Tetap selalu takwa. Bapak Ibu, para ulama, para
mu'alim, para arif billah menjelaskan tentang kalimah takwa ini ada hurufnya ta, qa, waw, ya. Taqwa, ada ya, rumah-rumah di belakangnya itu. Ta, qa, waw, ya. Ta itu taat, tunduk dan patuh kepada Allah di mana saja berada. Di masa awak berada, wajib kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau itu memang betul-betul dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, orang yang beriman, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa di antaranya umat-umat yang ngaku iman ke Allah. Kenapa? Karena dia selalu diawasi, taat, tunduk dan patuh. Jadi kalau hanya di tempat rumah ibadah, beko di pasah beko lah timbul masalah. Timbangan lah dimain loh, kurang lah dikicuh loh. Nanti di luar ngomong tak baik lagi. Beko tiba di tempat-tempat karajo sudah dimain-mainkan, tanda tangan sudah dimainkan. Nah itu tak benar lagi. Jadi di mana saja berada, ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasul. Tunduk, taat dan patuhlah kepada Allah engkau di mana saja berada. Tidak ada ruang dan waktu yang membatasi itu, yang menghukum. Di mana saja. Termasuk dia telangi sekalipun, tetap tunduk dan patuh. Di dalam parit bumi sekalipun. Kan ada juga manusia yang bau sawo dalam parit bumi itu. Tambang itu kan dalam tanah itu. Tetap taat, tunduk dalam lawi sekalipun. Nah, begitu pentingnya. Wa asbi sayhatal hasanatamhuha. Iringilah kealfahan, kekilafan, kesalahan. Bu, lay terang Bu? Lay, dijauhan mic lay terang anak. Oh, enggak dijauhan ya. Iringilah kealfahan, kekilafan, kesalahan dengan banyak melakukan kebaikan. Awakku pasti melakukan kesalahan. Kalau ndak gadang kita. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata', manusia yang baik itu dia salah, dia khilaf, dia teledor, tubu ilallah, dia taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu ketakwaan itu tidak ada yang membatasi di mana saja. Begitu pentingnya. Hadirin kaum muslimin, taat, tunduk dan patuh. Huruf ta, uraian itu panjang itu, yang penting-penting saja. Ta, qa, qanaah. Qanaah itu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gadang ketik senang ataupun tidak dalam pandangan awak. Nyodoyo yang tidak senang menerima bagai menerima ujian, menerima cobaan, menerima apalah gitu kan. Tidak senang, tidak nyaman. Nah, orang yang takwa itu dia harus menerima. Qanaah, gadang ataupun ketik, semua itu adalah biiznillah, sunatullah, takdir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ta, qa, waw, wara. Wara apa artinya, Bu? Wara'ah, hati-hati. Dalam segi apa saja? Hati-hati kita dalam beramal. Hati-hati jangan amal kita sampai rusak. Hati-hati.
Kadang-kadang awak dek rajin ke rumah saji, lamar raso. Ada juga itu. Awak dek banyak ilmu, lamar raso. Merasa apa? Ya merasa lebih lah dari orang lain. Wara. Dalam kehidupan sosial, hati-hati sampai karajo. Hati-hati dalam berucap. Hati-hati dalam berbuat. Seluruhnya hati-hati. Makanya Umar, ya Umar, bagaimana engkau menyikapi wara itu, takwa itu? Kata beliau, saya berjalan. Saat berjalan itu kiri kanan, bahkan yang saya injak itu adalah duri. Saya tetap berjalan, tetapi bagaimana duri ndak lengket, ndak kanai ambo, dan saya bisa terus sampai ke ujung, berjalan terus menuju jannah ridha Allah. Bagaimana? Baca caranya awak berjalan dekat duri banyak tu, duri banyak tu, babu. Hati-hati, kalau ndak nyugawi di duri itu, nyukai kiri kanan. Itulah dunia iblis. Dunia ini selalu dan selalu, dan memang itu dunia. Jalan menuju surga itu Bapak Ibu memang penuh onak dan duri, tanjakan, turunan, jurang. Tetapi ujungnya kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana kita menyikapi itu semua? Awak ada acara di rumah saji, membawa piring limo. Tahu-tahu ada tercampur pirang kawan sampai awak lain limo juga. Warnanya mirip-mirip sakete. Ragu kita. Punya awak indak, punya awak indak. Indak tinggal. Itu hati-hati namanya itu. Warok. Nanti jatuh kepada syubhat. Orang yang takwa, orang yang beriman, jangankan yang haram, yang syubhat saja dia tidak mau. Tuh. Luar biasanya. Ikut talaku ambo tu indak, talaku ambo indak dah. Indak tinggal saja. Sandal awak rasanya indak ikut tu. Kok beda ya? Ajan disorongnya sandal lain. Ikut kadang malah sengaja gitu kan. Orang yang iman, orang yang takwa, dia hati-hati dari sana itu. Lebih rancaknya bagi kiai yang pulang daripada membawa sandal yang dikeragui. Kecil Ustaz Mas Haji, bawa salah bu, bawa salah pak, ndak ada semua sandal Mas Haji itu mah, ndak, tinggalkan. Karena lebih ada yang lebih berhak. Orang yang iman, orang yang takwa, orang yang wara, dia pelihara itu. Jadi yang haram bain jelas, yang halal jelas. Antara halal dan haram itulah yang syubhat. Orang yang wara, orang yang taat, orang yang takwa, orang yang iman, dia terpelihara dari itu. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau memang agama itu dilakukan sebaik-baiknya. Jadi hidup itu tidak memakai prinsip hati gote no. Itu kan rumus tuh Bu. Hati gote, halal haram hantam taruih. Itu tidak muh tuh. Tidak bisa. Orang beriman tidak ada konsepnya seperti itu. Wara. Jadi taat, tunduk dan patuh. Qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Tidak boleh kita menolak. Hati-hati, nanti Allah tidak suka itu. Allah marah itu. Dalam hadis kursi Allah marah itu. Wara. Hati-hati dalam hidup. Dalam ibadah, dalam berbuat, dalam bertindak, dalam melihat sekalipun, dalam memandang sekalipun. Ya, yakin. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, yang kita lihat, yang kita dengar, yakin, hakul yakin, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Allah akan hisap itu.
Saja yang awak calik je mata awak, Allah akan hisap. Apa saja yang kita dengar oleh telinga kita, Allah akan hisap itu. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Di suatu masa Anda akan ditanya. Gitu ya Bu ya. Di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Itu syair dulu. Syair dulu itu kan penuh makna dan hikmah. Kalau kini kan baserak sedonya. Tapu-apunya sebui. Dalam Al-Quran ada juga kayak gitu. Yasin contohnya kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut-mulut manusia akan digembok, akan dikunci. Tangan-tangan manusia akan bicara. Tangan awak kau mengecek besok tu. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki manusia menjadi saksi. Sudah jelas, Allah telah sampaikan itu sadonyo. Dalam Al-Quran Bani Israel juga Allah jelaskan. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad. Waduh, Masya Allah. Fuad. Fuad di sana maknanya hati. Hati waku atau? Kullu. Ada kullu di situ. Ustaz yang ahli bahasa Arab yang belajar, tiap-tiap itu kasadualah kana anhu mas'ula, akan disual, akan dihisap, akan disiksa, akan ditanyo. Ini tidak ada lepas. Oleh sebab itu, dek karena kini masih ada titipan Allah ke kita yang masih dititipkan, pakailah sebaik-baiknya. Karena pada suatu hari, pada suatu ketika, titipan itu pasti akan diambil. Kini lah terasa saketek-ketek diambil. Lutut lah mulai goyang. Lamu sujud kepala sakit. Tagak lamu samurid naik. Panjang ayat ustaz ko lama gigih yo. Manggarutu langsung panjang bana. Jalih awak orang lagai doh. Lamu sujud lamu saja awak ko pangantui ko. Aduh memang begitu. Lah mulai dia ambil cik perpak tu lah lapang sadoe. Itu sunatullah. Sunatullah itu. Tidak bisa awak menghindarkan itu Pak Ibu. Tanda li ayatin, tanda-tanda itu sudah ada pada diri kita. Nah, dia ada tanda-tanda itu, makanya sebelum kejadian, begitu kata Allah. Ya Bu ya, lah Bu, makan oleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, lah mulai menit, dah 20 menit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada yang kau tanya Bu, boleh? Jadi oleh sebab itu, satu pesan Allah, hendaklah kita selalu menjaga ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah di mana saja berada. Bapak Ibu, di mana saja berada. Yang kedua, pelajarannya, hendaklah masing-masing awak, masing-masing diri persiapkan untuk hari esok. Hari esok itu ada dua. Yang masa kita masih hidup untuk hari gaya awak, besok kalau ada duit jo, tu siapkan doa. Besok kalau ada jo, tu siapkan doa. Makan, sandang, pangan, segala macamnya, anak, sekolahkan dan lain-lainnya. Untuk hari esok do, masih duit. Yang kedua, untuk hari esok itu setelah kehidupan di dunia ini lebih penting. Awak mati-matian mencari untuk nan tinggal, tetapi tinggal untuk nan kadibau. Lai paham Bu? Lai ya? Paham salah Bu? Gitu kan. Basi tungkin awak siang malam pagi sore, kadang lembur bagai. Dek mencari untuk nan tinggal, tetapi nan kadibau bana nan tinggal.
Waduh, gawat itu. Paling kancang umur manusia 200 tahun. Itu paling kancang itu. 200 tahun tu ndak bantu ala tu. Ala bule itu tu, ala tulang setinggal itu. Cobalah umur 70 90 ibu-ibu acak-acak sebab kacau. Itulah camai tu. Bantu ikut boyo. Abang dia kan kata eksis muda-muda dulu. Ni ndak terasa. Ya memang begitulah kehidupan. Nah, maka oleh sebab itu siapkan untuk jangka panjang kita yang jauh. Apa itu? Amal soleh. Bila dima tampaknya hanya di dunia ini. Enggak ada tempat yang lain. Tidak ada tempat yang lain. Dunia adalah amal, al-akhirah darul jaza. Dunia tempat berbuat, beramal, akhirat tempat pembalasan. Seluruh pasti Allah akan balas. Siapkan untuk hari esok kita. Jadi salah satu adalah, bukan salah satunya, diantaranya banyak amal soleh itu ya, rajin ke rumah saji, danga pengajian, banyak mendanga. Jadi pagunuan saya kini Bapak Ibu yang dititipkan Allah itu untuk kebaikan. Banyak mandanga ngaji, mungkin muratal di rumah wa iduan, kapan balu 24 jam. 24 jam iduan ngaji itu, kaset ngaji itu, padia salah paneknya seorang. Bila mati labi baterai mati kemana? Oh di rumah kayak gitu bu. Oh payahnya ngaji seorang itu, tinggal main duit saja itu. Siang malam. Kau dapat nanti danga ada wak jago lalu tu itu terangah dulu Al-Quran. Iko jangan lagu lalu HP no panjar dulu. HP tadinya kau. Jago lalu handphone yang di panjar dulu. Ndak ibu-ibu sih kau dapat tempat lain gitu kan. Jadi penting bagi kita bagaimana semuanya nanti Allah akan hisab. Makanya kalau tu kan sudah menyerah ke Allah, bismika Allahumma ahya wa amut, serahkan ke Allah lagi. Zikir, baca Al-Quran, ayat-ayat yang hafal saja, Al-Ikhlas, hafalak itu benteng itu Bapak Ibu, yang 3 kul itu benteng itu, benteng pertahanan diri kita. Siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir sepanjang tidur dianggap zikir. Masya Allah, kan luar biasa tuh. Nyampang meninggal awak dalam lalu tu, meninggal dalam keadaan zikrullah, husnul khotimah. Sia yang menceliak TikTok menjelang lalu, tak kalok dengan TikTok sepanjang lalu dianggap main TikTok, mati dalamnya itu sama jo mati dalam main TikTok. Contoh gitu. Makanya penting sekali nilai-nilai agama itu. Ini kalau lo tu campan api itu loh, kasudui sapu, kasudui dapur tu, kasudui kasur tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, persiapkan untuk hari esok kita. Siapkan. Banyak. Mumpung sekarang masih di awal tahun Islam maksudnya, Muharram, kan akhir-akhir Muharram sekarang itu. Kemudian juga Allah pesankan bahwa masing-masing siapkan untuk hari esok kita bermuhasabah diri. Makin hari hawa lah makin wansu-wansu juga. Maka kita semakin kita tingkatkan ketaatan kita. Terakhir pesan Allah. Apa kata Allah? Innallaha khabirum bima ta'malun. Ingat kata Allah, seluruh yang kamu kerjakan itu gadang kete, dia telangi, dalam langit, di bawah bumi, Allah tahu. Aku tahu kata Allah. Lakukanlah. Allah tahu. Lain tak ada orang mencaliak seorang pun di tengah gelap. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan ada semut hitam. Bayangan semut hitam di atas batu hitam. Di tengah gelapnya malam. Nah kira-kira lain nampak ada waktu bu? Tidak nampak dah. Allah tahu. Semut hitam di atas batu hitam
di tengah gelapnya malam, Allah tahu. Kalau itu yang diamalkan oleh orang beriman, setidaknya orang Islam, insya Allah tidak akan ada memparabuyan pulau, tidak akan ada membunuh orang, tidak seorang dua, dua tiga yang bunuh. Kalau semanto dulu di Jawa itu masih mendingan. Orang lah mati kali kubua baru masak, nyusup, nyobuih, nyogoriang, nyorandang, oke. Itu lah mati. Iko nyo bunuh langsung. Ndak lo cek yo dua naga di orang do. Nyambi oto nyo bunuh ya, nyontak ya. Kenapa itu? Agama telah berpisah dari diri. Ingat, kalau agama sudah jauh dari diri manusia, maka manusia itu lebih buas daripada binatang buas. Ndak ada dalam sejarahnya harimau mau memakan anak sendiri. Tapi manusia kalau jauh dari agama lebih brutal. Maka penting nilai-nilai agama itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 6:30, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhakum wa tulubi. Demikian saja, Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ada manfaatnya bagi kita semua, dan nantinya insyaAllah kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih kepada Ustaz. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya